Woi. Iya. Woi, Rick. Baru datang. Kok ada di sini? Tuh nyokapnya Nathan lagi beres-beres. Iya, sorry ya. Nunggu di lobi dulu aja. Ya udah santai aja. Gitu. Iya, nugas liburan. Sif, kenapa? Kok kelihatan bete gitu? Palingan juga soal cowok, kan cowoknya nggak seagama sama dia. Apa sih baru gebetan juga? Wah, jadi benar soal cowok. Gebetan maksudnya? Iya, lagi bingung nih. Udah saling sayang tapi nggak jadian. Gimana mau jadian orang cowoknya aja nggak seagama? Diem jangan gitu. Wah, berat sih kalau soal beda agama. Ya bantu cari solusinya kek. Wah, kalau gue sih mendingan nggak dijadiin sekalian. Kalau menurut lu gimana, Sel? Ya sama, gak bakal diterusin juga. Soalnya bukan masalah agama doang, masalah hukum juga. Kan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang satu kepercayaan, ya kan? Nah kan, Tuhan aja ngelarang, ditambah negara juga ngelarang. Gimana tuh? Kalian tuh ini kan baru pacaran. Kalau kalian mikir ke pernikahan tuh terlalu jauh. Ya itu sih terserah kalian berdua. Menurut saya mending gak usah diterusin. Lagian cinta kan gak harus saling memiliki. Cinta dalam diam bukti cinta yang paling besar, ya kan? Iya sih. Lo udah pada lihat berita ini belum? Oh, itu emang gue udah lihat kemarin di TV. Kalau nggak salah tadi gue juga dengar sih berita itu. Kacau sih. Di Siga aja rumah ibadah udah pada dibakarin. Tapi diduga setelah jauh ini sih sama teroris. Indonesia kacau sih. Toleransinya udah gak ada sama sekali. Ya emang kalau menurut gue sih emang orang Indonesia udah gak punya toleransi. Ya belum rata aja mungkin. Gimana kalau kasus ini jadiin tugas PKN kita? Boleh tuh. Boleh. Oke. Nih. Ini Nathan ngajak kita buat ngebahas tugas kelompok PKN. Mau sekarang aja? Ya udah, sekarang juga gak apa-apa. Ayo. Halo, yang di Jakarta udah pada ngumpul semua nih. Halo. Halo. Nggak, ini nih kita udah di apartemennya Nathan. Kalian gimana? Udah pada ngumpul semua? Ini kita bertiga aja sih. Alfaza nggak bisa diajak keluar. Lagi corona juga kan. Ya terus gimana dong? Ya udah invite aja sekarang, kasih tahu dulu biar langsung join aja. Oke. Halo. Hai semuanya. Udah pada bahas apa nih? Belum, ini pada baru join. Oh, oke. Tapi sorry sebelumnya nih ya, saya nggak bisa ngumpul bareng-bareng kalian nih. Soalnya emang saya lagi nggak bisa keluar aja di Bandung, lagi corona gini. Jadi nggak bisa keluar rumah. Santai-santai, kita juga ngerti kok. Situasinya lagi pandemi gini kan. Oke. Iya, santai aja. Yuk mulai aja tugasnya sekarang. Mau mulai dari mana dulu nih? Bahas topiknya aja dulu kali ya, buat tugas PKN-nya. Oh, soal topiknya tadi gue kepikiran sih. Soal toleransi di Indonesia. Ternyata ada emosi tadi. Toleransi mah udah sering dibahas. Udah nggak apa-apa. Walaupun udah dibahas juga masih banyak kok orang yang belum ngerti arti toleransi. Ya udah, berarti mau toleransi aja nih. Saya sih kepikirannya diskusinya kita ini tuh dari berita yang terkini. Nah, nanti dihubungin sama toleransi ya gitu. Kebetulan kan kita di sini latar belakangnya agama ya. Agama kita beda-beda semua nih, terus dari wilayah yang beda-beda juga. Nah, mungkin aja kita ada pemikiran dari sudut pandang yang lain tentang berita yang nanti misalnya kita pilih gitu. Oh, paham. Jadi gini gimana nih sekarang? Mau nyari beritanya dulu? Oke,
Tadi sih saya baca ada berita ya, ada berita soal pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mungkin bisa dihubungkan nggak ya kalau menurut kalian? Ya tadi kita udah baca beritanya juga kok. Ya gue juga udah. Nah, itu kalau ada yang belum baca, boleh deh baca dulu. Tapi menurut kamu gimana, Nathan? Pandangan Nathan yang setelah baca berita tersebut gitu. Menurut gue sih di Indonesia belum ada toleransi buat mayoritas ke minoritasnya. Ya belum merata aja Tan. Nah itulah belum merata. Oke, itu kan menurut Tarik sama Nathan kan ya. Nah, yang dari Bandung gimana nih menurut pandangan kalian? Menurut gue sih kalau berita ini kan tentang teror nih. Emangnya ada ya teroris yang punya toleransi? Mungkin lebih tepatnya masih ada masyarakat yang belum nyadarin toleransi sih. Padahal itu penting. Kalau misalnya toleransi nggak ada, mungkin jatuhnya sama aja bahayanya kayak teroris. Ya nggak sih? Iya ya, setuju. Bisa jadi kayak gitu sih. Tapi di sini kan korbannya minoritas, apalagi berhubungan dengan tempat ibadah. Bisa aja kan yang minoritas diskriminasi sama yang mayoritas. Kalau gitu kan mereka yang mayoritas kurang toleransi dong. Maksudnya gimana nih? Ya orang di beritanya gitu, teroris yang berkedok agama, nggak mungkin dong pelakunya yang seagama. Ya tapi kan kalau misalnya berkedok agama, kenapa kamu nuduhnya ke umat muslim yang jadi mayoritas sih? Siapa yang nuduh ya? Gue kan bilangnya cuma mungkin. Lagian juga gue bilangnya korban ini minoritas, ya bisa saja sama mayoritas. Gue gak nuduh umat muslim sama sekali. Iya, tapi secara nggak langsung kamu tuh nuduh, jadi seakan umat muslim itu yang jadi pelakunya. Ya udahlah, kalian berdua aja yang debat. Mungkin juga gue belum tahu beritanya. Baca baik-baik nih. Teroris yang berkedok agama tuh artinya nggak punya agama. Berkedok di sini artinya dia tuh ngaku-ngaku menjadi satu agama tertentu. Padahal mungkin aja agamanya sama. Ya tapi kemungkinannya kecil lah kalau pelaku dan korbannya agamanya sama. Udah. Kalian tuh kok malah jadi debat kayak begini sih? Kita kan lagi diskusi. Gak ada yang ngalah dulu apa ya? Diskusi kan tujuannya menerima pendapat lain dari sudut pandang yang berbeda. Ini kalian kok malah jadi debat? Kita tuh kan lagi bahas toleransi ya. Kalian sendiri sebenarnya tahu gak sih toleransi itu apa? Ini contohnya gue via retorik bisa temenan walaupun beda agama. Yang penting toleransi aja sih. Betul. Nah, gak hanya itu aja Nathan. Kalau ada toleransi kan gak mungkin kamu sama Sivana misalnya ya malah jadi debat gitu. Secara bahasa kata toleransi aja tuh berasal dari bahasa Latin yang tolerare. Ya berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Lah ini kalian gak ada yang mau ngalah gitu. Gimana sebut toleransi seperti itu? Iya sorry teman-teman, gue minta maaf sama lo ya, gue minta maaf sama Sivana juga. Gue harusnya bisa nerima pendapat lo juga. Iya Tan, gue juga minta maaf ya. Nah gitu dong. Bukan sampai situ aja nih berkaitan soal topik yang kita bahas. Kalian tahu kan teori Hans Kung? Ia menyampaikan bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Dan tidak ada dialog antar agama tanpa ada penyelaman terhadap fondasi agama. Jadi yang saya tangkap nih ya dari teori Hans Kung ini, dia tuh kalau dunia ini mau damai ya ciptain dulu perdamaian antar agama. Terus gimana cara kita nyiptain perdamaian antar agama? Nah, pertanyaan bagus. Dia nyampein kalau perdamaian antar agama itu harus dimulai dengan adanya dialog antar agama. Dalam hal ini, sih perlunya para ahli karena dalam berdialog itu perlu fondasi yang kuat tentang agamanya sendiri. Tapi gak perlu khawatir. Kalau kita mau berdialog dengan teman kita tentang agama, asal sesuai dengan maksud dari si Hans Kung. Tujuan saya sebenarnya ingin mengetahui pendapat kalian tentang berita di Sigi tadi itu. Dari sudut pandang agama kalian yang berbeda ini. Apakah ada pandangan lain atau enggak sih? Gitu. Nah kalau ada pandangan lain jangan sampai terjadi debat. Karena yang dimaksud Hans Kung itu dialog antar agama. Yang memberi dan menerima. Kalian memberikan pendapat, kalian juga harus bisa menerima pendapat orang lain. Namun ya pastinya
dengan cara yang baik dan benar lah ya. Jangan sampai menjatuhkan agama lain gitu. Karena kita perlu mengakui bahwa ada loh kebenaran juga di agama lain yang pada tingkat tertentu kita harus mampu menerimanya. Inilah tantangan kita terutama di Indonesia. Nah, di tengah adanya konflik antar agama, kita tuh sulit merealisasikan dialog antar agama. Dari kejadian ini apa coba sih kira-kira penyebabnya? Ya kayak gue sama Nathan aja, egonya sama-sama tinggi. Betul, setuju sih gue. Pemikiran kita masih terlalu sempit. Kita juga kurang kritis sih. Bisa jadi kita juga nggak tertarik dengan agama lain. Jadinya kan nggak ada dialog antar agama. Betul. Nah, itu semua tantangan kita untuk menciptakan dialog antar agama yang sesuai dengan teorinya si Anskum. Ya udahlah, kalian sekarang udah paham jadi kan maksudnya dari dialog antar agama kan ya. Ya kita lanjut bahas topik lain deh dari sudut pandang agama kalian masing-masing, tapi ingat kita memberi dan menerima pendapat dengan baik biar tercipta dialog yang baik dan nanti hasil diskusinya kita juga kan akan baik-baik saja ya nggak sih? Nah, ya yuk. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama. Tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Dan tidak ada dialog antar agama tanpa penyalaman terhadap fondasi agama-agama.